Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, materinya adalah tentang jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan keras. Kalau kita lihat sekilas gambar samping kiri kanan, ini juga produk kerajinan bahan keras yang dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian kemarin dari bahan dasar kayu. Oke, kita lanjut. Jenis bahan keras untuk kerajinan itu ada bahan keras alam, ada bahan keras buatan. Bahan keras alam ini rata-rata memiliki sifat solid, pejal, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuk. Itu sifat dari bahan keras alam. Bahan keras alam diantaranya itu ada bahan dari kayu, bambu, rotan. Nah, secara garis besar itu ada bahan keras dari kayu, bambu, dan rotan. Ciri-ciri kayu secara umum adalah diantaranya adalah memiliki serat atau urat yang indah. Serat atau urat yang indah. Memiliki lingkaran tahun. Nah, seperti ini gambar di samping ini memiliki lingkaran tahun. Semakin banyak lingkarannya berarti kayu tersebut umurnya panjang. Ya. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ya. Memiliki beban berat yang berbeda. Setiap kayu tentunya antara kayu jati, kayu akasia tentunya adalah berbeda beratnya. Kalau akasia cenderung lebih ringan, kalau jati adalah cenderung lebih berat. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Jadi setiap kayu itu berbeda ya kekuatannya terhadap suhu. Ada yang memuai dengan cepat, ada yang stabil. Oke, kita next. Perbedaan jenis, sifat, dan karakter kayu yang beragam. Di antaranya tadi ada kayu secara umum. Kita bagi lagi ada kayu jati. Kayu jati ini adalah karakternya adalah stabil, kuat, dan tahan lama, sehingga menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau kayu jati itu sangat mahal sekali ya. Itu hanya pilihan-pilihan bagi orang-orang yang punya atau ekonominya menengah ke atas ya. Kayu ini cirinya adalah tahan jamur, tahan rayap, dan tahan serangga. Tentunya yang dimaksud kayu jati sini adalah kayu jati yang sudah tua, bukan kayu jati yang muda ya. Kayu jati yang sudah tua itu adalah rata-rata tahan jamur, tahan rayap, dan tahan serangga. Tumbuh di daerah kering dan berkabur, terutama di Pulau Jawa. Berikutnya adalah kayu merbau. Tekstur serat garis ya, seratnya bergaris dan terputus-putus. Warnanya coklat kemerahan dan kadang ada warna kuning. Itu ciri dari kayu merbau. Nah, tumbuh subur adalah terutama di daerah pulau atau di daerah Papua sana. Nah, itu tumbuhnya subur kayu merbau. Tanek berikutnya adalah kayu cendana.
Kayu cendana itu ciri khasnya adalah satu, berbau wangi. Selain sebagai bahan kerajinan meja, kursi dan sebagainya, tasbih, kipas juga digunakan sebagai bahan dupa karena rasa khas wangi tadi. Nah, kalau kipas ini banyak kita jumpai ya, ini dari kayu cendana. Tentunya harganya lebih mahal dibandingkan dengan kayu-kayu yang lain. Tumbuhnya itu di daerah Nusa Tenggara Timur ya, tumbuh dengan bagus di sana kayu cendana. Berikutnya adalah ciri-ciri bambu secara umum ya. Bahan keras berikutnya adalah bambu. Ciri-cirinya adalah batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus ya. Jika kena air terus-menerus itu akan melapuk dengan sendirinya. Nah, kita lihat gambar bambunya, kalian tentu sudah tahu ya, bambu itu memiliki rongga ukuran 1 cm hingga 20 cm ya rongganya. Memiliki ruas batang yang unik, yaitu memiliki ruas batang unik. Nah, ini ruasnya unik kadang-kadang ya. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak amplas. Ini kalau kamu lihat, pernah lihat bambu, pernah memegang, tentunya kesannya itu adalah halus ya. Kalau kita raba pun juga halus. Dapat dipotong berbentuk sayatan, artinya dibelah-belah, maupun dipotong model utuh per ros ini ya, per ruas. Nah, bambu itu sendiri macam-macam bentuknya ya. Ada bambu tali atau biasa disebut dengan bambu apus. Memang biasa digunakan sebagai pengikat. Nah, contoh ini bambu apus seperti ini. Nah, ini bambu apus. Warna kulitnya hijau tua dan kurang mengkilat atau suram. Nah, tumbuh subur rata-rata di tepi sungai. Rata-rata. Apakah selalu di tepi sungai? Tidak. Biasanya di ereng-ereng bukit itu juga tumbuh subur di sana. Dengan ketinggian rata-rata rantau 4 sampai 12 meter tingginya. Diameternya itu kira-kira antara 3 sampai 7 cm diameternya ya. Berikutnya adalah bambu kuning. Nah, bambu kuning ini jarang kita jumpai, tapi ada. Warna batangnya jelas kuning, kemudian berruas-ruas, ini berruas-ruas ya. Tumbuh tinggi hingga 5 sampai 10 meter. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya warnanya kuning, berruas-ruas, tumbuh tinggi hingga 5 sampai 10 meter. Berikutnya adalah ciri-ciri rotan secara umum. Nah, ini gambar rotan ya. Tanaman rotan ya, tanaman rotan ini kalau sudah dipanen seperti ini. Batangnya kuat, terutama serat batangnya sangat kokoh ya, karena meskipun ditekuk dia tetap luntur ya, tidak mudah patah. Mempunyai rongga ukuran setengah cm hingga 1 cm, dan yang tidak berongga merupakan bagian dalam rotan. Nah, jadi di dalamnya ini tidak ada rongganya ya, tuh padat. Memiliki ruas batang lebih samar dibandingkan bambu ya. Ruasnya itu samar-samar, tidak jelas seperti bambu. Kalau bambu kan jelas ruasnya, batas ruasnya. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas ya. Ini tekstur batangnya itu halus meskipun tidak diamplas, cenderung kadang-kadang mengkilat. Dapat dipotong berbentuk sayatan maupun utuh seperti ini
Nah, utuh dibiarkan seperti ini, kadang sayat dibelah jadi dua. Tentunya dibelah jadi dua atau utuh tergantung kebutuhan mau dibuat kerajinan apa. Ada kerajinan kursi, ya, tempat menyimpan pakaian, ya, rak, ya, memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter lebih karena hidupnya adalah menjalar dan melilit seperti ini, ya, menjalar, ya. Rotan itu juga macam-macam. Ada yang dikatakan rotan semambu, yaitu tumbuhnya di Semenanjung Malaya, di Sumatera dan Kalimantan. Panjangnya kira-kira 20 meter dan diameternya 30 mm seperti ini. Ini contoh daripada rotan semambu, ya. Karakter sifat bahannya yang kasar, ulet, dan berwarna coklat kemerahan kalau kering, coklat kemerahan jika kering. Manfaatnya biasanya digunakan sebagai pendaki gunung karena saking kuatnya, ulet kuat, ya, keras, tongkat segi, ya, juga sebagai ini teken ini, juga sebagai rangka mebel. Berikutnya adalah rotan taman. Ini rotan taman, tumbuh di daerah kering, dataran rendah yang kering di daerah Kalimantan Tengah. Ini sebagai bahan baku untuk pembuatan anyaman, bisa kursi, bisa aksesoris lainnya, tempat lainnya, bisa untuk meja, ya. Nih. Oke, kita next, anak-anak. Berikutnya adalah rotan buyung. Jenis rotannya adalah golongan kecil, lebih kecil lagi, ya, dibanding rotan yang pertama dan kedua. Tumbuhnya di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Karakteristiknya adalah berwarna hijau kekuningan bila sudah kering. Ini ciri-ciri daripada rotan buyung. Rotannya itu kecil, ya, tidak besar. Panjangnya sekitar 40 meter dengan diameter 12 sampai 24 mm. Berikutnya adalah tentang jenis dan sifat dan karakteristik bahan kerajinan buatan. Kalau tadi alam itu ada beberapa contoh, kayu, bambu, rotan, ya. Nanti kamu tinggal cari yang lain kira-kira apalagi selain kayu, bambu, rotan sebagai bahan keras alam. Nah, itu kamu cari, ya. Oke, bahan buatan berikutnya adalah kaca. Ciri-ciri kaca adalah wujudnya transparan dan bening, ketebalannya bervariasi antara 1 mm hingga 2 cm tergantung pada kebutuhan, ya. Pada saat membuat kerajinan kaca macam-macam, ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk botol seperti ini, ya. Permukaannya licin dan mengkilat, itu ciri-cirinya. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Tapi secara umum cat biasa pun sebetulnya bisa, yang penting tidak encer. Catnya adalah kental, maka akan tampil bagus. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini bukan dilukis, anak-anak. Ini yang dinamakan kerajinan dekupik, yaitu menggunakan kertas tisu Jepang, ya. Modelnya adalah ditempel, ya. Maka pertama dasarnya tentunya harus dicat dulu
supaya warnanya kontras atau supaya tampilnya bagus. Ini adalah contoh hasil karya kakak-kakak kelasku kemarin. Ya, ini seperti ini. Nah, ini dekopik. Apakah bahan dasarnya kaca? Bisa juga tas ditempeli dengan kertas tisu Jepang istilahnya. Ya. Nah, inilah nanti mudah-mudahan kita bisa mencoba praktek yang ini. Nanti hasilnya bisa kamu koleksi, bisa kamu kembangkan untuk hiasan di rumah kalian. Oke, kita next. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Ya. Pada kondisi panas itulah kaca bisa dibentuk, ya, dengan mau modal cetakan, ya, dan sebagainya. Berikutnya adalah logam. Ini contoh-contoh produk-produk logam, ya, bahan buatan logam macam-macam, bisa dari kuningan, bisa dari tembaga, bisa dari emas dan sebagainya. Ciri-ciri dari logam adalah diantaranya, ya, sampai diantaranya terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerah-merahan kecoklatan, dan ada juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya itu ada tebal, ada tipis, ada pipi, dan tipis lagi ringan, ya, tipis ringan. Nah, logam ini adalah mudah terkorosi oleh udara, artinya mudah tayangan. Maka kadang-kadang perlu dilapisi dengan krom sehingga tetap mengkilat, atau kadang dilapisi dengan emas murni supaya tidak mudah karat. Nah, ini lapisan krom ini mengkilat. Ada pula yang dilapisi dengan cat, ya. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar, yaitu sering digosok, ya, sering diperhatikan, baik tempat meletakkan dan sebagainya, ya, supaya tidak mudah karatan. Itu ciri-ciri logam. Oke, anak-anak, itu yang saya sampaikan tentang jenis dan karakteristik dari bahan keras, mulai dari bahan alam maupun bahan buatan. Nah, sebagai tugas terakhir, ya, pada ini sudah terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu kalian nanti silakan mengerjakan soal, ya, lewat Google Form. Linknya ada di bagian deskripsi di video ini. Ya, jangan lupa isi identitas yang benar, jawab yang benar. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.